hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 jam 13.00, Polres Sukabumi melaksanakan press release ya tentang kejadian salah satu korban dari anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan yang menghilangkan nyawa ya. Jadi kalau dapat dijelaskan kronologisnya adalah pada saat jam 11.40 di salah satu wilayah pantai di Kabupaten Sukabumi ada sekelompok anak-anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama melaksanakan kegiatan di pantai, kemudian berkonvoi. Pada saat pelaksanaan konvoi, kemudian mungkin dalam rangka seremonial, lalu bertemu dengan salah satu korban. Dalam hal ini adalah korban yang kami maksudkan tadi menjadi korban penganiayaan dan menghilangkan nyawa. Dari beberapa orang tersebut setelah melakukan penganiayaan kemudian melarikan diri. Lalu kemudian korban ditemukan dan dibantu oleh warga sekitar dibawa ke rumah sakit. Namun sampai dengan di rumah sakit ternyata tidak terselamatkan nyawanya dan meninggal dunia. Bergerak dari informasi yang kami jelaskan tadi, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi bersama dengan Polsek Pelabuhan Ratu melaksanakan penelusuran dan olah TKP. Dari hasil olah TKP didapatkan beberapa informasi, kemudian dikembangkan. Akhirnya dalam waktu kurang dari 6 jam, Satreskrim Polres Sukabumi bersama Polsek Pelabuhan Ratu berhasil mengamankan 14 anak-anak, di mana dari 14 anak-anak ini tadi yang sudah kami jelaskan melakukan kegiatan tadi, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan secara tertutup. Ya. Dari 14 anak yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara secara maraton, akhirnya dari penyidik mengambil kesimpulan bahwa dari 14 orang tersebut ada 3 anak berhadapan dengan hukum. Dengan peran masing-masing adalah ABH1 atau anak berhadapan dengan hukum 1 adalah eksekutor, ABH2 selaku pembonceng dari eksekutor, dan ABH3 adalah selaku yang menyediakan alat. Dari pendalaman setelah melakukan, ABH1 bersama ABH2 sempat melarikan diri dan para kawan-kawannya yang lain juga melarikan diri berpencar bersembunyi di antara perkebunan karet, dan ABH1 sempat menyembunyikan senjata tajam sebagai alat untuk melakukan penganiayaan dan berhasil ditemukan para buktinya oleh penyidik. Untuk para ABH saat ini masih dalam pemeriksaan intensif dari penyidik gabungan, yaitu di Satreskrim Polres Sukabumi, dan akan dilakukan proses-proses tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ya. Untuk beberapa anak berhadapan dengan hukum ini diterapkan dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun. Untuk sementara hasil pemeriksaan motifnya apa, Pak? Jadi motifnya kalau berdasarkan dari beberapa saksi bahwa mereka melaksanakan konvoi kemudian mencari yang katanya lawan, sehingga pada saat ada korban yang sedang berjalan dengan beberapa teman dilewati oleh mereka dan disamperi oleh ABH1 dan melakukan tindakan tersebut. Oke, kalau korban sama pelaku kenal atau gimana, Pak? Tidak. Jadi korban dengan pelaku tidak saling kenal.
siswa dari salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi, dan pelaku dari teman-temannya adalah salah satu siswa sekolah lanjutan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan apakah memang direncanakan atau memang salah sasaran? Ini yang masih kita dalami ya. Sekarang penyidik sedang intensif melakukan gelar dan juga pemenuhan alat bukti lain, termasuk saksi-saksi yang bisa memperkuat pada saat kejadian di TKP. Sajam dari mana, Pak? Kalau sajam itu disediakan oleh ABH 3. Jenisnya mana? Ini dan melakukan Ini yang sedang kita dalami ya. Penanganannya kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana dalam hal ini anak yang berhadapan dalam hukum memang harus sifatnya tertutup penanganannya ya. Jadi kami mohon dari rekan-rekan jurnalis juga mengerti dengan proses tersebut sehingga tidak terekspos daripada masa depan anak. Dan barang bukti yang diamankan apa saja? Barang bukti yang berhasil kita amankan yang pertama adalah alat, yaitu senjata tajam jenis celurit ya. Kemudian pakaian dari pelaku, kemudian pakaian dari korban, lalu bantal guling. Bantal guling ini adalah media dari ABH 1 menyembunyikan alat sajamnya pada saat melarikan diri. Ada berapa sajam? Sementara yang kita sesuaikan ya dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada, yaitu 1, dan itu adalah alat untuk mengeksekusi. Ini sudah kita amankan. Dan kedepannya untuk dari program Kapolres Curat ini akan lebih menyisir siswa ataupun pembinaan terhadap sekolah-sekolah. Baik, jadi permasalahan ini menurut saya bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari kepolisian ya. Ini adalah tugas yang harus benar-benar sama-sama dilaksanakan oleh beberapa instansi dan stakeholder terkait. Nanti kedepannya juga kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak KPAID, kemudian Bapas, P2, TP2A, dan ahli psikologi, baik itu dalam penanganan perkara ini maupun bagaimana mengantisipasi jangan sampai ada terulang kejadian-kejadian seperti ini. Dan tindakan ini ada permainannya apa? Dengan terlibatan alumni ada. Nah, ini masih kita dalami ya, kita masih dalami. Sementara dari penyidik sekarang fokus untuk pemenuhan alat bukti dan bagaimana proses penyidikan terhadap perkara ini. Karena kita sama-sama tahu dalam proses penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses tindak pidana umum lainnya, yaitu batasan waktu penahanan hanya 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari. Satu lagi soal bendera itu, apakah mengidentifikasi salah satu kelompok atau memang sekolah mereka saja? Jadi hasil dari cross check kami ya, baik itu dari para saksi-saksi dan juga pihak sekolah atau mungkin di luar daripada komunitas mereka, bahwa ini adalah identitas dari kelompok sekolah mereka ya. Ini mereka menjelaskan bahwa ini mereka dapatkan dari alumni mereka sebelumnya dan itu sudah lama turun-temurun katanya seperti itu. Jadi saya tegaskan bahwa ini bukan identitas dari kelompok atau geng motor ya. Mereka ini sampai saat ini belum kita temukan bukti yang mengarah mereka terafiliasi dengan geng motor. Tapi mereka adalah kelompok atau komunitas dari sekolah yang kebetulan melakukan konvoy secara bersama-sama dengan motor di teman-teman sekolahnya di wilayah Kabupaten Sukabumi.